semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Luruk dengan NIM 2021720016. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Tunggal Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari kelompok 8 ini membuat video untuk memenuhi tugas seni tari dengan judul Konsep Garapan Tari Kreasi, di mana pokok pembahasannya mengenai tahap-tahap penyusunan tari, konsep gerakan tari, dan tema dan penyusunan tari. Pengertian tari. Tari merupakan salah satu gerakan seni di mana medium ungkap yang digunakan adalah tubuh. Tari ibarat bahasa, gerak merupakan alat ekspresi manusia sebagai media komunikasi yang universal dan dapat dinikmati oleh siapa saja dan pada waktu kapan saja. Perkenalkan, nama saya Antonia Yunita Sera, NIM 2021720040, Prodi PGSD dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap awal penyusunan tari. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi adalah tahap awal sebagai seorang yang menyusun tari dalam proses penyusunan karya tari. Aktivitas dalam eksplorasi ini meliputi berpikir, berimajinasi, dan merespon alam sekitar, lingkungan fisik, dunia binatang, hubungan kejadian-kejadian sekarang maupun di masa lalu dalam cerita. Kita dapat melakukan eksplorasi gerak dengan bebas, baik dengan seluruh anggota badan maupun hanya gerak kaki dan tangan saja. Kita dapat menirukan gerak pohon, angin, gerakan pintu, kelinci melompat, berlari, gerak burung terbang, atau apa saja yang menjadi objek pengamatan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tahap awal penyusunan. Bagian kedua tentang improvisasi. Improvisasi ini memberi kesempatan lebih luas dalam melakukan imajinasi, pemilihan dan penciptaan dibandingkan dengan eksplorasi. Dalam improvisasi, seseorang lebih memiliki kebebasan dalam mengungkapkan ekspresi gerak. Ciri dari improvisasi ditandai dengan gerak spontanitas. Improvisasi memacu kreativitas dan memberi kesadaran bahwa gerak itu bersifat ekspresi. Improvisasi dapat tumbuh dari gerak-gerak tertentu yang telah dipelajari. Kita bisa melakukan pemilihan gerak dengan cara kita sendiri. Kita dapat melakukan improvisasi gerak dengan mengambil motif-motif atau ciri-ciri gerak yang berasal dari gerak tari, gaya daerah tempat kita. Dengan demikian, warna etnis daerah akan terlihat. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap ini, kita melakukan pemilihan gerak-gerak yang sesuai dengan ide gerakannya. Pemilihan gerak juga didasarkan pada ide dasar yang meliputi tema, cerita, waktu gerak, dan gerak-gerak yang menjadi ciri dari ide dasarnya. Susunlah gerak tersebut meliputi gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, dan gerak tubuh atau torso. Kemudian, peragakan secara berulang-ulang dan rasakan apakah gerak sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, gerakan yang dipilih bisa diubah, ditambahi, atau dikurangi. Dan yang terakhir di tahap ini, pilihlah gerak-gerak yang betul-betul sudah sesuai dengan imajinasi dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Keempat, foning atau pembentukan gerak atau komposisi. Salah satu hasil dari pengalaman berkreasi tari adalah menyusun gerak tari. Proses ini disebut composing atau formasi atau membuat komposisi. Kebutuhan membuat komposisi lahir dari hasrat manusia untuk memberi bentuk pada apa saja yang ditemukan atau eksplorasi. Langkah melakukan spontanitas gerak juga penting, tapi spontanitas gerak hendaknya dipadukan atau ditambah dengan proses pemilihan gerak. Pengintegrasian gerak dan penyatuan gerak, kesatuan gerak disebut dinamakan tari
atau bentuk tari. Terima kasih. B. Konsep gerakan tari. Konsep gerakan tari yang meliputi unsur judul, sumber gerakan, tipe tari, kode penyajian, konsep gerak, konsep iringan, konsep takut teknis, pentas seperti dekor atau backdrop, tata panggung, properti, tata rias, tata busana, tata lampu, tata suara, penari, dan arena. Saya akan menjelaskan tema penyusunan tari. Tema adalah suatu pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Terdapat dua tema, yaitu tema cerita dan tema gerak. Tema cerita terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama tema binatang. Pilihlah tema dari jenis-jenis binatang yang menarik dan sesuai untuk dilakukan anak setingkat SD, misalnya kupu-kupu, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua, alam. Alam sekitar dapat menjadi tema menyusun karya tari, misalnya pepohonan, bunga, matahari, dan lain-lain. 3. Kegiatan sehari-hari. Kehidupan masyarakat dapat diangkat menjadi tema cerita, misalnya membatik, menenun, dan lain-lain. Yang keempat, suasana hati. Emosi atau suasana hati dapat pula menjadi sumber tema, misalnya suasana gembira, gembira habis panen, gembira bermain, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang ke B, tema gerak. Gerak tubuh dibagi menjadi 4 bagian gerak, yaitu yang pertama gerak kaki, dan yang kedua gerak tangan, dan yang ketiga gerak badan, dan yang keempat gerak kepala atau torso. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.